Jadi perang antara kelompok pro-Qaddafi ngelawan kelompok pemberontak plus koalisi Amerika Eropa. Are calling on you to step down, to leave Libya, to leave your position of power. Will you do that? Ini kan kayak asal nuduh ya Amerika ya. Kayak udah habis ide tapi pengen nuduh nih. Jadinya sekarang gue mau bahas salah satu pemimpin negara Arab. Beberapa bilang beliau diktator yang hidupnya berakhir tragis nih. Nah yang menarik dari kematiannya ini, banyak yang percaya kalau di prosesnya tuh ada propaganda sama campur tangan dari negara-negara barat. Demi nguasain minyak dan sumber daya alam lain di sana. Ini kalau bener begini jahat banget ya. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas runtuhnya rezim Muammar Gaddafi. Apa bener nih di dalamnya ada peran negara barat? Di Learning by Googling. Oke, buat awal enaknya kita kenalan dikit dulu kali ya sama mantan pemimpin Libya ini, Muammar Gaddafi. Jadi Muammar Gaddafi ini bisa dibilang beliau ini adalah salah satu pemimpin negara dengan durasi kepemimpinan terlama di dunia. Mulainya dari tahun 1969, kelarnya tahun 2011. Sekitar berapa tuh berarti? 42 tahunan lah ya. Gimana awal jadi pemimpinnya? Kalau menurut BBC, Gaddafi yang waktu itu masih jadi perwira militer, dia nih berhasil ngegulingin pemerintahan Raja Idris I dari Libya lewat aksi kudeta tak berdarah. He seized power in a military coup aged 27. Brash and confident, he began to impose a pan-Arab anti-imperialist philosophy. Dan ternyata walaupun naiknya lewat kudeta, tapi selama dipimpin sama Gaddafi, kondisi Libya, khususnya pertumbuhan ekonominya, itu tuh bisa dibilang jauh membaik. Padahal sekitar 10 tahun sebelum eranya Gaddafi, di sekitar tahun 1959, di Libya tuh kan ditemuin cadangan minyak dan gas alam yang besar banget. Dan harusnya ini jadi berkah buat Libya dong, jadi keuntungan buat negaranya dong. Tapi sayangnya waktu itu, walaupun sumber daya alam itu adanya di Libya, minyak itu adanya di Libya, tapi yang banyak ambil untung tuh malah asing. Malah perusahaan-perusahaan luar. Makanya ngelihat hal itu, abis Gaddafi naik jadi pemimpin, salah satu yang pertama dia lakukan adalah manggil para pemilik perusahaan asing tadi nih. Perusahaan minyak asing tadi. Dan minta diadain perundingan ulang. Biar bikin deal yang lebih fair buat Libya. Kalau perusahaan-perusahaan ini nggak bisa diajak kerjasama, Gaddafi nggak bakal ragu buat ngusir mereka dari Libya. Terus hasilnya gimana? Nah ini nih kerennya nih, masih menurut BBC, hasil dari perundingan itu, Libya jadi negara berkembang pertama yang ngedapetin persenan lebih banyak daripada perusahaan asing yang nambang di negaranya. Berarti lancar tuh ya nego-negonya ya. Nah, selain terkenal karena bisa manfaatin sumber daya minyak sama nyegah dominasi pihak asing, Gaddafi juga dikenal sebagai pemikir dan politikus ulung. Dan buat pemikirannya ini, Gaddafi tuh bahkan pernah sampai ngeluarin teori yang dikasih nama teori internasional ketiga. Teori apa tuh? Jadi simpelnya di sini Gaddafi tuh berusaha nyari jalan tengah antara komunisme sama kapitalisme buat negara-negara berkembang. Di situ akhirnya dia mutusin buat ngegabungin beberapa ideologi. Kayak sosialisme Islam, nasionalisme Afrika dan Arab, sama demokrasi langsung. Dilihat tuh sama beliau yang bagusnya yang mana-mana aja, diambil-ambilin terus digabung. Kasarnya begitulah. Terus pas Gaddafi berkuasa, dia juga banyak melakukan pembangunan-pembangunan krusial. Salah satunya proyek pembuatan Great Man-Made River. Pembuatan sungai buatan buat ngalirin air bersih ke banyak wilayah di Libya. Ya intinya di masa Gaddafi ini negaranya tuh jadi jauh lebih maju lah dari sebelumnya. For 41 years in charge and in control, apart from a few royals, Muammar Gaddafi held power longer than anyone else, anywhere else. Dan singkat cerita, eranya Muammar Gaddafi ini akhirnya selesai setelah Libya jadi salah satu negara Arab yang ngalamin Arab Spring. Apa tuh Arab Spring? Kalau menurut histori, Arab Spring tuh garis besarnya rangkaian gerakan revolusi yang terjadi di negara-negara Arab. Kayak Tunisia, Mesir, Bahrain, dan beberapa negara Arab lainnya. Termasuk di sini Libya. Dan pergerakan-pergerakan revolusi ini tuh tujuannya ya buat ngejatuhin rezim diktator di negara-negara ini. Dan rangkaian pergerakan revolusi ini awalnya tuh dimulai di Tunisia di akhir tahun 2010. Ya intinya pergerakan revolusi ini tuh dimulai dari Tunisia, waktu ada tukang sayur yang ngebakar diri di sana. Terus dari situ tiba-tiba ini nginspirasi banyak pergerakan lain di negara-negara Arab. Pergerakan buat nurunin diktator-diktator di negaranya masing-masing.
termasuk di sini di Libya. Ini buat Arab Spring ini, kalau mungkin lu pengen kita bahas lebih detail, silakan komen ya. Nah, yang menarik nih, kalau menurut Al Jazeera, bisa dibilang Libya tuh sebenarnya nggak masuk list negara yang diprediksi bakal ngalamin revolusi. Jadi nggak ada yang memperkirakan tuh di Libya bakal ada revolusi, walaupun Libya ini dipimpin sama Gaddafi, yang dianggap sebagai salah satu diktator di dunia Arab waktu itu. Bahkan salah satu yang terlama juga kan. Tapi ya balik lagi yang kita bahas tadi, Libya tuh kan ngalamin banyak perubahan ke arah positif ya waktu dipimpin sama beliau ini. Jadi ya para pengamat, para ahli itu sempat kaget lah waktu melihat ada pergerakan revolusi di Libya juga. Apalagi Gaddafi itu dianggapnya nggak kayak diktator-diktator Arab lain yang umumnya banyak jadi boneka negara-negara barat. Dan banyak ngorbanin kepentingan rakyatnya juga. Gaddafi ini beda, nggak kayak gitu. Makanya revolusi di Libya nih sama beberapa pihak dianggapnya tuh anomali, nggak wajar banget ini. Tapi ya walaupun nggak sesuai prediksi, revolusi Libya ini akhirnya beneran kejadian di tahun 2011. No demonstration at all in the streets. No one against us. Against me for what? Because I am not president. But then... They love me, all my people with me. They love me all. But if they do love you... They will die to protect me, my people. If you say they do love you, then why are they capturing Benghazi and they say they're against you there? Why are they in Zawiya? It is Qaeda, not my people. Kalau menurut Al Jazeera, revolusi di Libya tuh dimulai sekitar bulan Februari 2011. Ini kita bahas prosesnya dulu aja kali ya sekarang ya. Baru nanti kita bahas yang janggal-janggalnya nih. Jadi waktu itu pergerakan masyarakat ini dimulai di wilayah Libya Timur, khususnya di kota Benghazi. Awalnya di situ tuh, terus dari situ demo dan aksi ini akhirnya nyebar ke beberapa kota, termasuk di ibu kota Tripoli. Nah, ngelihat kondisi ini, Gaddafi akhirnya mutusin buat ngerahin pasukan militernya, buat mukul mundur para demonstran, buat mukul mundur kelompok pemberontak. Bahkan disebut waktu itu Gaddafi itu sampai minta tentara Libya buat pakai peluru tajam sama nerjunin kekuatan persenjataan penuh. Termasuk di sini tank sama pesawat tempur buat mukul mundur kelompok demonstran. Ini kan kita kalau dengernya gini terasa cukup berlebihan ini ya. Tapi nanti kita bahas lagi lah ini di belakang nih. Nah, ngerespon tindakan Gaddafi yang dianggap berlebihan ini, beberapa pejabat sama duta-duta besar Libya di berbagai negara, mereka nih mutusin buat mundur dari posisinya sebagai bentuk protes. Dan kabar-kabar adanya perang saudara antara kelompok pro-Gaddafi ngelawan kelompok pemberontak ini, akhirnya ini nih dapat respon keras secara internasional. Sanksi internasional akhirnya dijatuhin tuh ke Libya, mulai dari embargo ekonomi sampai pembekuan aset-asetnya keluarga Gaddafi di luar negeri. Tapi sayangnya sanksi-sanksi ini nggak ngubah keadaan di Libya tuh. Perang saudara antara kelompok pro ngelawan kelompok kontra Gaddafi terus berlanjut. Sampai kemudian di pertengahan bulan Maret 2011, kelompok pro Gaddafi yang masih diperkuat sama banyak pasukan militer, mereka nih mulai berhasil ngerebut kota-kota yang sebelumnya dikuasain sama pemberontak. Mulai ngambil alih lagi lah pemerintah Libya di sini nih. Geng-geng Gaddafi ini mulai menguasai keadaan. Ketika di saat yang bersamaan, kecaman tuh terus berdatangan dari luar Libya, dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Uni Eropa. Dan akhirnya di tanggal 17 Maret 2011, Dewan Keamanan PBB mutusin buat nerapin tindakan intervensi militer, termasuk penerapan zona larangan terbang di Libya. Katanya sih biar warga sipilnya tuh pada aman. Katanya. Nah ini agak-agak mencurigakan juga ya. Ketika posisi pemerintah Libya, ketika posisi pro-Gaddafi ini udah mulai di atas, tiba-tiba ada intervensi militer tuh dari PBB. Bahkan nih kalau menurut Britannica, sebenarnya setelah Dewan Keamanan PBB ngeluarin keputusan intervensi itu, Gaddafi itu sebenarnya udah sepakat buat gencatan senjata. Ya, walaupun beberapa loyalis dia tetap ada tuh yang ngeluncurin serangan ke basis pemberontak. Tapi ya intinya di sini Gaddafi setuju buat gencatan senjata. Nah, disangkanya bakal mulai adem kan di suasana kan? Udah setuju gencatan senjata kok. Tiba-tiba di tanggal 19 Maretnya, itu tiba-tiba aja jet tempur milik Amerika Serikat sama negara-negara Eropa tuh ngeluncurin serangan ke Libya. Mereka lagi nih. Alasannya apa? Alasannya kata mereka, biar angkatan udara Libya sama sistem pertahanan udaranya tuh bisa ditekan. Sampai nantinya zona larangan terbang di Libya bisa sepenuhnya diterapin. Ya iyain aja dulu. Dan ya serangan mendadak negara-negara barat ini langsung tuh dimanfaatin sama kelompok pemberontak buat nyerang balik kelompok pro pemerintah. Dan jadinya bukannya kelar, perang saudara ini malah makin kompleks nih. Jadinya naik tuh level perangnya tuh. Jadi perang antara kelompok pro Gaddafi ngelawan kelompok pemberontak plus koalisi Amerika Eropa. Mati nggak tuh? Iya, jadi di sini kelompok pemberontak tuh bener-bener dapat dukungan penuh dari koalisi militer Amerika Eropa. Bahkan beberapa negara Eropa nih, kayak Inggris sama Prancis, itu mereka tuh sampai ngirimin penasehat militer buat ngasih masukan strategi yang bisa dilakukan demi menumbangkan rezim Gaddafi.
Ini kan berasa niatnya ya. Dan singkat cerita, setelah berbulan-bulan ngalamin perang saudara dan konflik, di tanggal 15 September 2011, PBB akhirnya secara resmi ngakuin pemerintahan sementara bentukan kelompok pemberontak sebagai perwakilan resminya rakyat Libya. Jadi yang pemerintahannya Qaddafi akhirnya udah nggak dianggap tuh. Dianggapnya yang resminya yang pemerintahannya pemberontak. Terus sekitar sebulan kemudian, tepatnya tanggal 20 Oktober 2011, Qaddafi akhirnya tewas dibunuh sama pasukan pemberontak di kampung halamannya di Sirte. Dan pasca kematian Qaddafi yang katanya diktator ini, kondisi Libya tuh malah jadi memburuk loh. Gimana coba itu? And when the dinar depreciates, the price of everything goes up. These bananas used to cost less than a dinar before the revolution. Now they're 6 dinars. Nah sebenarnya pas awal-awal gue baca tentang revolusi Libya ini, gue tuh ngerasa ada beberapa hal yang aneh ya. Ada beberapa hal yang janggal nih. Contohnya, waktu mulai ada pergerakan masyarakat di kota Benghazi, yang terus mulai nyebar tuh dari situ tuh. Nah ini kan kenapa pihak pemerintah Libya tuh langsung mutusin buat ngebales secara penuh ya? Bahkan sampai ngerahin tank sama pesawat tempur loh. Masa mau mukul mundur rakyat yang demo aja sampai kayak mau perang gini? Terus juga kenapa ya pihak Eropa sama Amerika mereka tuh kesannya kayak ngebet gitu buat bantuin kelompok pemberontak. Amerika sama Eropa nih masuk-masuk bukannya nengahin biar damai, mereka malah mihak. Dan setelah gue cari-cari lagi tentang kejanggalan ini, kayaknya gue dapet jawaban yang cukup bisa jadi alasan nih. Pertama, soal respon militer Libya yang kesannya berlebihan nih ke para pemberontak. Ngelawan rakyatnya sendiri masa sampai full tim gitu, jahat amat, image-nya kan jadi gitu ya. Tapi setelah gue cari tahu, ternyata di awal-awal pemberontakan terjadi, peredaran senjata api di kalangan pemberontak tuh bisa dibilang udah masif banget. Banyak banget foto-foto yang nunjukin kelompok pemberontak tuh udah siap sama berbagai senjata api. Terus selain itu, rangkaian aksi pemberontakan yang sistematis juga semacam ngasih indikasi kalau pemberontakan ini tuh udah direncanakan secara mateng. Jadi ini tuh kesannya kayak gerakan masyarakat spontan, tapi padahal udah terencana. Makanya nggak heran pihak militer Libya waktu itu akhirnya sampai nerjunin kekuatan penuh mereka. Karena yang ngelihat kelompok pemberontaknya aja udah pada prepare gitu kan, bahkan sampai dapat suplai senjata juga. Jadi kesannya pasukan Qaddafi tuh kayak kejam, ngelawan rakyat yang berontak pakai senjata lengkap. Padahal di sisi lain pemberontaknya juga bersenjata lengkap. Ya entah itu suplai senjata pemberontaknya dari mana ya, gua nggak tahu. They say that you ordered air attacks against people, against civilians and helicopter gunships. اتجهوا لمخازن السلاح. The terrorists were directed to the ammunition stores to take the weapons and distribute it amongst themselves. بياخذوا الذخيرة وبيوزعوها على أنفسهم. So the orders were given to strike these places with planes, so the weapons don't get in the hands of the terrorists. Terus yang kedua, soal kenapa kesannya negara-negara Eropa sama Amerika tuh kayak ngebet banget ngebantuin pemberontak Libya. Dan buat yang ini, kalau menurut Vice, mereka tuh ternyata sempat nemuin ada email-email yang cukup mencurigakan yang dikirim ke Hillary Clinton, sekretaris Amerika waktu itu. Dan setelah ditelusurin, email-email ini ternyata dikirim sama apa ya? Ya kayak semacam informannya Hillary Clinton gitulah. Dan si informan ini posisinya emang ada di Libya. Ini di sini sebenarnya email-email soal Libya yang masuk ke Hillary Clinton ini cukup banyak ya. Tapi salah satu email yang menarik banget adalah waktu si informan ini ngasih info tentang adanya kekhawatiran Prancis yang bakal kehilangan dominasi ekonomi mereka di Libya dan Afrika. Karena ambisi Qaddafi buat ngebikin mata uang baru buat transaksi antar negara-negara di Afrika. Jadi based on email ini, Qaddafi tuh kayak lagi bikin mata uang khusus, kayak mata uang BRICS yang lagi direncanain sekarang gitu. Tapi yang Qaddafi ini khusus negara-negara Afrika. Jadi itu tuh kata si informan lewat emailnya. Yang ngidein dan mulai ngeksekusi ide mata uang khusus Afrika ini tuh Qaddafi. Dan ya emang di konflik ini kan Prancis tuh kayak getol banget ya ngedukung kelompok pemberontak. Dan kemungkinan alasan mereka getol banget gini ya itu takut dominasi ekonomi mereka di Afrika tuh hilang. Makanya dihajarnya ke negara yang ngasih idenya, ke negara yang paling punya ambisinya. Tapi walaupun gitu banyak juga nih pihak yang ragu sama alasan ini. Orang-orang yang ragu tuh ngerasa teori ini tuh terlalu dibuat-buat. Apalagi disebut juga teori ini tuh udah berkembang terlalu liar di kelompok pecinta teori-teori konspirasi. Terus selain itu yang bikin teori ini meragukan lagi adalah beberapa pengamat juga ngelihat kalau Sarkozy, presiden Prancis waktu itu, dia tuh udah mutusin buat ngebantu kelompok pemberontak jauh sebelum Qaddafi punya ide soal mata uang Pan Afrika tadi. Tapi terus di sini juga, di email tadi juga, selain ngebahas soal ambisi Qaddafi yang pengen bikin mata uang baru, si informan juga bilang kalau ada beberapa hal yang bikin Nicolas Sarkozy bener-bener pengen Qaddafi lengser banget waktu itu. Dan salah satu yang terkuat adalah soal minyak. Nah, ini nih.
Kalau menurut Liberation, hal ini juga diperkuat sama adanya kesepakatan antara kelompok pemberontak sama pemerintah Prancis. Kesepakatan yang nyebut kalau kelompok pemberontak janji bakal ngebagiin 35% produksi minyak mereka ke Prancis. Terus nggak lama abis itu, si informan juga ngasih tahu lagi kalau intelijen Prancis udah ketemu sama pemerintahan darurat yang dibentuk sama pemberontak. Ketemu buat ngomongin masalah pemanfaatan minyak antara pemerintahan Libya pasca Gaddafi nanti sama Prancis. Jadi benar-benar udah didilin dulu nih, padahal pemerintahan daruratnya waktu itu belum resmi jadi pemerintahan Libya loh. Tapi pernyataan ini terus dibantah sama Nicolas Sarkozy. Dan ya emang sih, setelah Gaddafi lengser, Prancis tuh belum dapat keuntungan yang signifikan dari minyak-minyak di Libya. Tapi menurut lu gimana nih? Apa bener Prancis sama negara-negara barat lain tuh terobsesi sama minyak di Libya? Atau ya mereka ngebantuin pemberontak karena ada alasan lain? Silakan komen. Colonel Gaddafi, the President of the United States, the leaders of Britain and other leaders are calling on you to step down, to leave Libya, to leave your position of power. Will you do that? Who would leave his homeland? Why do I leave my homeland? Dan ya sebenarnya rumor-rumor isu-isu soal konflik di Libya tuh emang banyak banget ya. Termasuk salah satunya yang menurut gue paling kocak nih, waktu Amerika nuduh Libya ngasih obat kuat ke tentaranya. Biar apa? Biar tentaranya jadi pada apa ya? Jadi pada birahi pas perang. Dan akhirnya berbuat tidak senonoh ke perempuan-perempuan sipil di zona konflik. Itu tuduhan apa itu ya? Ini kan kayak asal nuduh ya Amerika ya. Kayak udah habis ide tapi pengen nuduh nih. Jadinya udahlah tuduh aja ngasih obat kuat. Jadi kayak gitu kan. Sakit jer. Dan tuduhan ini sendiri akhirnya ya emang nggak berhasil dibuktiin. Jadi jatuhnya bener-bener cuma tuduhan liar pihak Amerika aja tuh buat ngerusak image Libya. Dan selain tuduhan-tuduhan itu sebenarnya masih banyak lagi ya propaganda yang diluncurin buat memperburuk citra Libya waktu itu. Khususnya di media massa. Dan bisa dibilang propaganda-propaganda ini sukses loh. Soalnya akhirnya emang banyak banget tuh orang-orang yang kemakan sama propagandanya. Baik di Libya maupun di luar negeri. Dan endingnya mereka nih ngedukung pemberontakan. Jadi ya emang media nih efeknya bisa segila itu ya. I'm waiting for the government to give me my salary so I can take the money and go study abroad. Libya has become unlivable. And 6 years after the fall of Gaddafi, Salah says it's no longer the Libya that he knows. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang apa bener Gaddafi, apa bener Libya runtuh karena ada konspirasi Amerika di sini. Ya, ternyata kemungkinannya sih yang berkonspirasi di sini nggak cuma Amerika ya. Ada Amerika, Prancis, Inggris tadi kan. Dan sebenarnya kalau ngomongin Muammar Gaddafi ini, gue tuh langsung keinget sama Al-Sadi Gaddafi. Ada yang tahu gak di sini? Jadi Al-Sadi Gaddafi ini nih anaknya Muammar Gaddafi. Nah, gue tahu nama Muammar Gaddafi awalnya dari beliau nih, dari Al-Sadi Gaddafi. Karena anaknya ini waktu itu jadi pemain bola di Perugia. Dia sempat main tuh di Italia tuh. Tahun berapa itu ya? 2003, 2004 deh kalau nggak salah deh. Kalau lo mau revisi kalau gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin nggak di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.